Halo marketers, kembali lagi bersama saya Marvin Hidayat dari M-Target. Dan kali ini kita kembali ke dalam vlog M-Target, yang dimana kita akan membahas mengenai seputar digital marketing. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru dari vlog dari M-Target. Dalam dunia digital marketing, banyak sekali istilah-istilah digital marketing yang kita kenal. Salah satunya adalah customer retention. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit mengenai apa sih customer retention itu di dalam dunia digital marketing. Yuk kita mulai. Bagi orang yang di dunia digital marketing dan ataupun yang fokusnya terhadap penjualan, prioritas nomor satu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan. Untuk melakukan hal ini, banyak orang ataupun banyak perusahaan berusaha mencari sebanyak-banyaknya new customer. Akibatnya, seorang sales terlalu fokus untuk bagaimana mencari new customer sehingga lupa bagaimana men-treat customer yang sudah ada. Menurut Marketing Metrics, tingkat keberhasilan penjualan terhadap existing customer itu sebesar 60-70%. Sedangkan tingkat keberhasilan penjualan terhadap new customer itu di angka 5-20%. Nah, cukup menarik bukan kalau kita bisa membahas mengenai apa sih customer retention ini? Yuk, kita akan masuk ke definisi apa itu customer retention. Customer retention adalah cara bagaimana menarik pelanggan untuk membeli produk yang kedua kalinya ataupun ketiga kalinya dan selanjutnya. Strategi marketing pada umumnya adalah mencari bagaimana pelanggan baru menjadi customer kita. Sedangkan untuk customer retention, fokusnya bagaimana cara menghasilkan lebih dari pelanggan yang sudah ada. Dengan kata lain, strategi ini dikhususkan untuk kepada para customer yang sudah kita miliki. Nah, pertanyaannya, apa bedanya customer acquisition dengan customer retention? Yuk kita bahas. Sebagian besar pengusaha, penjualan, ataupun perusahaan berpikir jika kita memiliki produk atau jasa yang hebat, customer akan datang dengan sendirinya ataupun akan belanja untuk kedua kalinya. Secara alami, itu nggak salah, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Karena dalam beberapa kasus, itu hanya terjadi dalam jangka pendek. Kalau kita sebagai company atau sebagai perusahaan tidak menjaga hubungan kita dengan mereka, tidak berusaha untuk membangun hubungan kita dengan mereka dan menjaga loyalitas mereka, lambat laun saat mereka mendapatkan offer dari pesaing kita ataupun kompetitor kita, mereka akan pindah. Nah, saya akan memberikan sedikit grafik kenapa customer meninggalkan company. Dalam hal ini, kita tuh penting untuk menjaga hubungan kita dengan para customer dan pelanggan kita agar loyalitas mereka terhadap kita tuh terus terbangun dan terjaga. Memiliki strategi customer retention yang baik itu membuat kita mengetahui, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melacak, dan bahkan kita bisa menjual lebih banyak produk ataupun service kita terhadap loyal customer kita. Dan tentunya ini menjadi sebuah keuntungan untuk jangka yang panjang. Nah, berikut saya bisa berikan sedikit gambaran bagaimana customer retention itu sangat berpengaruh untuk bisnis Anda. Bisa dilihat di grafik setelah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, mengapa kita harus peduli dengan existing customer kita? Setiap bisnis membutuhkan pelanggan baru, namun sumber pendapatan baru yang termudah dan yang paling mudah diprediksi adalah bagaimana dan sejauh apa pelanggan lama kita mengenal perusahaan kita dan sudah melakukan transaksi dengan kita. Nah,
4 alasan yang akan saya berikan mengapa kita harus peduli dengan existing customer kita. Yang pertama, karena kita akan mendapatkan tingkat konversi yang lebih baik. Pelanggan yang sudah membeli ataupun mencoba produk kita ataupun jasa yang kita berikan, dan apabila tidak mengecewakan mereka, mereka akan dapat membeli lagi dan akan kembali lagi kepada kita. Kita bisa memberikan sesuatu penawaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui history pembelian mereka, sehingga kita bisa mendapatkan dan identifikasi mengenai kebutuhan mereka selanjutnya. Hal ini tentunya membuat lebih mudah untuk mendapatkan konversi yang lebih baik ketimbang kita mencari new customer. Yang kedua, more improvement. Nah, kita mendapatkan peluang lebih besar untuk meningkatkan penawaran dan tingkat kepuasan pelanggan ataupun loyal customer kita dengan mendapatkan feedback dari mereka. Apakah Anda sudah cukup baik? Apakah produk kita sudah cukup berguna bagi mereka? Apakah ada masukan untuk produk dan jasa kita? Kita mesti tanyakan saja kepada mereka. Dan tentu saja ini menjadi improvement untuk perusahaan kita sendiri. Yang ketiga, keuntungan lebih tinggi. Seperti yang saya sebutkan di atas, bahwa penjualan terhadap loyalty customer itu hanya mendapatkan keuntungan sekitar 60-70% dibandingkan penjualan baru terhadap customer yang baru yang hanya 20%. Tentu hal ini akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, terutama jika kita menghitung yang namanya customer acquisition cost. Itu akan jauh lebih rendah usaha yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan konversi. Yang keempat, seperti keuntungan lebih tinggi, yang keempat, otomatis biaya menjadi lebih rendah. Menarik pelanggan baru, itu kita membutuhkan usaha 5-25 kali lebih banyak ketimbang mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Peningkatan hanya 5% dari retensi pelanggan atau customer retention dapat meningkatkan profit company sebesar 75%. Dengan kata lain, ini kesempatan terbaik buat kita di saat seperti ini untuk bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan loyalty customer kita. Oke, sekian informasi yang dapat kami berikan mengenai customer retention. Dan apabila rekan-rekan marketer ingin mendapatkan tips dan informasi yang lebih baik, dapat mengunjungi blog kami di dalam blog.mtarget.co. Dan apabila ingin mencoba feature digital marketing dari mtarget, bisa berkunjung kepada mtarget.co/register untuk mendapatkan free trial dari kami. Serta jangan lupa untuk join Telegram mtarget untuk informasi seputar event dan produk-produk update terbaru dari mtarget. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.